Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, salah satu Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Dan tak lupa yang terhormat Bapak Samsudin selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah dan para penonton yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan ceramah tentang mencapai puasa yang lebih bermakna. Puasa selain untuk menahan lapar dan haus, juga melatih kesabaran, ketakwaan, dan pengendalian diri. Ketika kita berpuasa, kita menahan lapar dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, berpuasa juga perlu menjaga perilaku dan sikap kita. Jelas bahwa bulan Ramadan memiliki banyak hikmah yang bisa kita ambil hikmahnya. Misalnya, dalam cerita hikmah di balik kisah Hasan al-Basri mencapai puasa yang lebih bermakna. Suatu hari, Imam Hasan al-Basri sedang berjalan-jalan di tepi sungai Dajlah. Pandangan matanya tak sengaja tertuju kepada seorang pemuda yang sedang asyik duduk berduaan dengan seorang perempuan. Di samping mereka tampak sebotol arak menggeletak. Melihat pemandangan semacam itu, Imam Hasan al-Basri kemudian berbisik dalam hatinya, alangkah buruknya akhlak orang itu dan alangkah baiknya kalau dia seperti aku. Tidak lama kemudian Imam Hasan al-Basri melihat ada perahu yang melintas di sungai tersebut. Dengan membawa beberapa orang, tiba-tiba perahu tersebut oleng dan terbalik. Orang-orang di atasnya terjebur tenggelam. Lelaki yang duduk di tepi sungai tadi segera bangkit dan terjun ke sungai untuk menolong para penumpang yang hampir tewas tenggelam. 6 dari 7 penumpang berhasil ia selamatkan. Sesaat kemudian, sambil mencari posisi orang ketujuh, ia berpaling ke arah Imam Hasan al-Basri dan berkata, "Jika engkau memang lebih baik dari saya, maka dengan nama Allah, selamatkan seorang lagi yang belum sempat saya tolong." Imam Hasan al-Basri terdiam, mendengarkan sindiran laki-laki tersebut. Ia sadar, laki-laki yang tadi ia pandang dengan jijik itu ternyata telah menyelamatkan 6 orang, sedangkan ia sendiri yang merasa lebih mulia tidak mampu menyelamatkan 1 orang pun. Laki-laki itu kemudian menjelaskan kepada Imam Hasan al-Basri, "Tuan, sebenarnya perempuan yang tadi duduk di samping saya adalah ibu saya sendiri. Sedangkan botol itu hanya berisi air biasa, bukan anggur atau arak. Bungkusnya saja yang terbuat dari botol bekas anggur." Imam Hasan al-Basri menangis mendengar teguran laki-laki tersebut. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu, sebagaimana engkau telah menyelamatkan orang tadi, maka selamatkanlah saya dari tenggelam, dari kebanggaan dan kesombongan." Dari kisah tersebut, maka dapat kita ambil bahwa orang yang kita anggap pezina dan pemabuk ternyata mampu menyelamatkan nyawa 6 orang sekaligus. Sementara ia yang merasa mulia
menyelamatkan seorang saja tidak berdaya. Puasa tidak hanya menahan diri dari lapar, haus semata, namun juga menjaga anggota badan, hati, dan pikiran dari segala paku perbuatan dosa. Menjalani Ramadan dan menjaga kualitas puasa di zaman seperti sekarang ini memang bukan perkara yang mudah. Namun tentu saja itu jangan menjadi alasan untuk menjalani puasa sekedar menggugur kewajiban belaka, kering tanpa hikmah. Adapun sebuah dalil tentang puasa Ramadan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang tersebut, agar kamu bertakwa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bitaufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.